Kadangkala orang-orang itu ora paham, benar itu apa. Sebagian orang mengatakan benar versi ini siapa? Oh iya. Oh benar versimu, tidak benar versiku. Nah, Betul. ini kita harus jelas masalah kebenaran ini. Itu di dalam Adabul Bahas wal Munadharah, di dalam perdebat itu namanya ad hominem. Yakni Anda menyerang apa? Pribadi, tidak boleh. Di dalam istilah Arabnya namanya mughalaqah kharijiyah. Itu sangat dihindari itu. Tidak boleh. Memilih lawan perdebatan itu juga seni, Ustaz. Memilih lawan. Iya toh. Jangan Anda mendebat orang yang tidak bisa untuk menerima kebenaran. Adanya perang narasi yang kuat menunjukkan perdebatan tidak selesai. Perdebatan tidak sampai ilzam ataupun ilzam. Berarti kelompok yang memang menolak perdebatan untuk mencari kebenaran ini juga ya, bermasalah itu. Kenapa? Saya tanya, kenapa Anda menolak kebenaran? Kenapa Anda tidak mau berdebat? Oh, lagi berdebat kok. Kenapa Anda tidak mau berdebat? Apakah Anda membenci sunnah Nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dengan saya dan Habib Ali Bagir Assegaf dalam segmen Mahukes. Mahu tak mahu, Anda kena tahu. Alhamdulillah, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam, Ustaz Miftah. Sepertinya wajahnya sumringah Habib. Habis dapat apa ini Habib? Alhamdulillah, semoga sehat selalu Habib. Alhamdulillah, amin Habib, ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu di kesempatan kali ini di podcast ketiga dengan tema melihat kebenaran dalam berdebat dan menerima kebenaran dari lawan debat. Nah, jadi podcast kita yang sebelumnya kita membahas tentang perdebatan itu apa, apakah boleh di dalam agama berdebat. Habib sudah menjelaskan panjang lebar tentang itu, dan kita di podcast ketiga ini membahas lebih dalam lagi. Oke. Artinya kebenaran dalam berdebat itu seperti apa dan susahnya menerima kebenaran dari lawan debat kita. Betul, nah, betul itu. Karena betul itu. Menyangkut daripada ego nafsu manusia. Ya, jadi Habib, ini karena semakin mendalam mungkin kita sambil santai mungkin ya Habib ya, ngobrol ya. Sambil minum teh. Insyaallah. Alhamdulillah. Habib, begini. Karena penjelasan Habib kemarin tentang berdebat, Habib, ini sepertinya menimbulkan banyak pertanyaan dan kebingungan masyarakat awam seperti saya, Habib. Jadi ternyata debat itu di dalam agama dibolehkan. Dan dibolehkan para sekali. ulama, bahkan Nabi juga pernah berdebat seperti Nabi Ibrahim. Betul. Jadi kenapa di masyarakat awam itu kata berdebat itu masih menjadi nilai yang negatif? Jadi begini, saya gara-gara podcast yang kemarin tentang perdebatan itu, saya itu akhirnya saya murojaah beberapa kitab-kitab yang kitab-kitab referensi daripada ahli sunnah ya. Di antaranya adalah kitab seorang ulama besar dari Arab itu namanya Fakhruddin Ar-Razi. Oh, Fakhruddin Ar-Razi. Beliau punya kitab namanya Mafatihul Ghaib. Dari situ saya tuh menemukan ibarat yang sama dengan apa yang saya sampaikan bahwasanya pekerjaannya para nabi itu ya berdebat. Saya debatkan itu ibarat itu bagus sekali ya. Ini saya baca sedikit ya. Bahwasanya Mas'alatul Ula di dalam Mafatihul Ghaib juzuk ke-27 halaman 486. Ketika berbicara tentang perdebatan, bahwasanya perdebatan itu dua macam. Ada perdebatan untuk membenarkan, untuk menetapkan kebenaran. Ada juga perdebatan untuk menetapkan kebatilan. Bagaimana itu pendapat untuk membenarkan perdebatan untuk membenarkan yang benar dan perdebatan untuk membenarkan yang batil. Karena itu kita akan melihat di Al-Qur'an, di hadis, kadangkala Al-Qur'an membenarkan perdebatan. Kadangkala Al-Qur'an mencaci perdebatan. Qaumun khosimun atau apa, ada beberapa konteks di dalam Al-Qur'an itu wa ma yujadilu fi ayatillahi illa qaumun khosimun atau ayatnya mungkin bisa dibenarkan nanti. Dengan arti ada beberapa kritikan di dalam Al-Qur'an tentang perdebatan. Di dalam
hadis pun juga ada tentang dikatakan Nabi itu mengatakan kata-kata aladul khisom, yang suka berdebat itu kurang baik. Dikatakan lagi siapa yang meninggalkan perdebatan dia itu benar, maka dibangunkan rumah di tengah-tengah surga. Yang meninggalkan perdebatan dan dia itu salah, dibangunkan di pinggiran surga. Jadi kita akan melihat di dalam hadis ataupun Al-Quran, kita akan melihat beberapa ayat mengkritik perdebatan, beberapa ayat membela perdebatan. Ternyata dikatakan oleh Imam Razi, dikatakan jidal itu ada dua macam. Annal jidala nau'an, jidalun fi taqriril haq wa jidalun fi taqriril batil. Jidal itu dua macam. Perdebatan. Jidal perdebatan untuk menetapkan yang benar itu benar dan untuk menetapkan yang salah itu benar. Yang bagus itu yang pertama, dikatakan wa ammal jidalu fi taqriril haq fahuwa khirfatul anbiya alaihissalam. Dikatakan perdebatan untuk menetapkan kebenaran itu profesinya Nabi. Sama seperti yang saya katakan. Betul. Jadi perkataan saya itu ada sanadnya. Ya itu ada sanadnya. Qala ta'ala li Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajadilhum billati hiya ahsan. Adapun kritikan-kritikan tentang perdebatan yang ada pada hadis ataupun Al-Quran itu berkaitan tentang perdebatan untuk menetapkan kebatilan sebagai kebenaran. Yaitu jadi perkara yang batil diperdebatkan sampai dibenarkan. Itu yang apa namanya? Itu yang salah. Lah, kita di masyarakat itu rata-rata perdebatan yang terjadi itu dalam konteks yang kurang baik, Mas. Dia dalam konteks yang kurang baik dengan arti masyarakat, orang-orang awam secara umum ya. Dan mayoritas orang itu bukan ustadz. Mayoritas orang itu tidak mendalami tentang agama. Mayoritas orang tidak belajar cara perdebatan yang benar. Karena itu ketika mereka itu berdebat, rata-rata akan terjadi yang namanya debat kusir. Nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai. Kenapa ya? Karena itu mereka tidak komitmen dalam ada perdebatan, melebar kemana-mana. Iya. Akhirnya dia bukan adu akal, tapi adu okol katanya kalau orang-orang Jawa itu adu apa namanya? Okol. Kekuatan toh. Ya, ini siapa yang paling kuat ngomongnya, siapa yang paling banter, yang paling keras suaranya. Dia yang menang. Dan tidak sedikit ketika orang-orang awam itu berdebat, itu sampai tukaran. Sampai mungkin pukul-pukulan ya, alah kesuwen antem yai kan gitu kan orang-orang kan, alah kesuwen antem yai kan gitu. Saya tuh sering melihat semacam itu dan saya beberapa kali melihat perdebatan itu berakhir di meja hijau. Wah. Ketika berdebat dia merasa sakit hati dilaporkan polisi. Wah. Loh, berdebat dia merasa sakit hati dipukul. Kita sering melihat semacam itu. Dan perdebatan sering tidak sampai kepada maksudnya, yaitu sampai ke dalam kebenaran. Karena banyaknya ini, akhirnya kata-kata perdebatan ini menjadi apa? Negatif. Ya, ini itu sebenarnya bukan karena perdebatan itu, tapi orang yang praktek. Siapa yang berdebat? Oh iya, kamu berdebat dengan orang yang tidak berpendidikan, ya semacam ini. Mereka tidak siap, karena gini Mas, Imam Ghazali di dalam kitabnya Iqtisad fil I'tiqad mengatakan bahwasanya perdebatan atau mungkin dalil, akal itu cahaya. Dan menerima cahaya ini, menerima dalil, tidak semua orang. Betul. Tidak semua orang mampu untuk menerima dalil. Nggak kuat, Mas. Karena itu kadang-kadang kala itu orang bisa menerima kebenaran dengan cara yang lain ya nih. Mungkin tidak dengan perdebatan, tapi dielus. Tapi dielus bisa untuk menerima kebenaran. Kalau di debat malah moh deh, dielus malah gelem. Di anu hatinya, Beb ya? Iya, diambil hatinya. Ayo toh cah ganteng, ayo toh le. Lah itu malah dia malah mau diajak berdebat. Ah moh, ki wonge kakean debat. Jadi tidak semua pasien itu obatnya dengan debat. Dan juga tidak semua pasien obatnya itu dengan dielus. Kadang-kala obatnya polisi. Karena itu beberapa orang itu dia ngomong ojo nyolong,
Nggak boleh, mencuri itu haram, mencuri itu merugikan orang. Ada orang tidak perlu dinasehati, dia berpikir saja dengan akal, sudah tahu. Ternyata mencuri itu tidak baik. Iya. Ada lagi yang perlu, wah, kamu jangan mencuri. Kalau kamu mencuri, kamu mendapat dosa. Itu juga ada yang obatnya semacam itu. Ada lagi yang diajak debat. Ada lagi, wis kabeh wis ora mempan. Kamu lawanmu bukan ustadz. Karena wis ora mempan, lawanmu polisi. Lawanmu tentara. Beberapa orang mendapat hidayah dengan kekerasan. Iya, semacam itu. Karena ya Allah itu menurunkan akal, Al-Quran, dan hadith. Hadith itu apa? Besi. Lah besi itu untuk orang-orang yang memang sudah hatinya itu keras. Karena itu kan ada sebuah hadis itu, Yaza'ullah bisultan mala yaza'u bil Quran. Atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Allah itu akan memberi hidayah dengan raja, dengan kekuatan ya nih. Kekuatan. Yang tidak Allah beri hidayah dengan Al-Quran. Dengan arti sultan atau kekuatan ini, segmentasinya bukan segmentasinya Al-Quran. Al-Quran ini untuk orang-orang yang berakal, untuk orang-orang yang lembut, orang-orang yang mau menerima kebenaran. Orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, waduh, kowe urusanmu karo sultan, karo polisi. Loh, bukankah itu sebab adanya polisi? Memang ada orang-orang susah dikasih tahu, Ustaz. Ada orang-orang yang diomongi nggak cukup. Nah, itu urusannya karo polisi. karo polisi. Wallahu a'lam. Saya kira itu semacam itu. Jadi memang tidak semua itu obatnya dengan berdebat. Gitu berdebat ya? itu tapi bukan maknanya berdebat itu tidak berguna loh ya, enggak. Iya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan arti orang itu terbagi menjadi 3 dan obatnya untuk mendapat kebenaran ya 3 ini. Dan hikmah dengan diilus wal mau'idotil hasanah dengan mau'idoh hasanah, dengan tadhkiro, ceramah, dinasehati. Ada lagi dengan jidal, dengan kekuatan. Semuanya ada obatnya masing-masing. Orang yang lembut ada debat, ya, panas. Mental. Orang yang biasanya debat ada lembut, wah ya ndak mempan. Biasanya obatnya keras kok, wah kayak lembut, diguyu jenengan. Segmentasinya masing-masing ya. Segmentasinya masing-masing. Setahu saya memang semacam itu. Jadi ini membuka pikiran masyarakat, khususnya masyarakat awam seperti saya, Bib. Betul. Artinya debat itu bukan hal yang negatif. Oh, bukan. Tapi siapa pelaku debat itu? Itu dia, siapa pelaku debat dan siapa yang bisa untuk mendapat faedah daripada debat. Ya, seseorang itu harus melihat dirinya masing-masing. Semacam itu. Kemudian debat sangat berfaedah untuk melatih otak dan yang lain-lain ya. Iya. Terus Beb, kan ini banyak ya Beb, yang debat ini bukan hanya untuk mencari kebenaran, tapi karena gengsi Beb. Wah, aku mosok kalah. Masa saya kalah dengan lawan saya? Akhirnya ketika itu bukan suatu kebenaran, dia terjang gitu. Itu gimana Beb akhirnya? Jadi gini, kita sebelum kita masuk di dalam masalah ini, saya sedikit menyinggung dengan kebenaran. Oh, foto kebenaran itu. Nah, iya. Kadang-kala orang-orang itu ora paham, benar itu apa. Sebagian orang mengatakan benar versi ini siapa. Oh iya. Oh, benar versimu, tidak benar versiku. Nah, betul. Ini kita harus jelas masalah kebenaran ini. Dan ini bidang saya sebagai seorang orang yang selalu praktek di dalam diskusi, yang praktek di dalam ilmu tauhid dan ilmu kalam. Di dalam kitab-kitab ilmu kalam, dalam kitab-kitab ilmu tauhid, kita itu selalu disuguhi ibarat yang sangat penting di dalam kitab sebuah kitab yang dipakai di dalam pembelajaran ilmu tauhid, namanya Aqaid Nasafiyah, karangnya Syekh Umar An-Nasafi. Itu beliau itu selalu mengatakan semacam ini. Haqaiqul asya' tsabitah. Bahwasanya hakikat sesuatu itu ada. Dengan arti apa yang Anda katakan itu ada hakikatnya. Contohnya loh ya. Anda mengatakan teh itu ada hakikatnya. Ya ini teh. Kemudian apapun yang Anda katakan di dalam dunia ini itu sudah ada realitinya di dalam dunia nyata.
kebenaran adalah ketika perkataan Anda sesuai dengan realita ini. Sesuai Paham dengan ya? faktanya. Sesuai dengan faktanya. Ketika Anda mengatakan ini teh, memang ada hakikat teh. Kemudian Anda mengatakan yang saya lihat ini adalah teh. Jika perkataan Anda itu sesuai dengan realita, memang benar-benar ini teh, maka Anda benar. Iya, iya. Jelas ya? Jelas. Anda mengatakan ini kopi. Loh, apakah memang ini kopi? Teh. Gitu ya. Itu teh, maknanya perkataan Anda Salah. salah. Itulah yang namanya kebenaran. Begitulah kenapa Nabi Muhammad disifati sodik, asidik. Apa makna sodik? Yang benar, yang jujur. Apa itu benar, apa itu kejujuran? Adalah ketika perkataannya Nabi Muhammad sesuai dengan realita. Ketika Nabi Muhammad itu mengatakan sholat 5 waktu itu wajib, itu memang benar-benar wajib. Di dalam realitanya yang Allah turunkan itu wajib. Nabi Muhammad, oh bukan, sholat waktu itu ini cuma sunnah kok. Cuma Nabi Muhammad ini ngomong wajib. Pada saat itu perkataannya tidak sesuai dengan fakta. Realita. Perkataannya Nabi Muhammad itu semuanya benar dengan arti semua perkataannya sesuai dengan realita. Itu yang namanya kebenaran, Mas. Bahwasanya di dalam dunia ini fakta ini ada, realita ini ada. Kadangkala Anda mengetahuinya, kadangkala tidak. Mengetahui realita bukan kebenaran, tapi mengatakan apa yang Anda ketahui tentang realita itulah kebenaran. Karena kadangkala Anda itu tahu realitanya, tapi Anda mengatakan sebaliknya. Nah, itu gimana, Bib? Paham ya? Iya, jadi iya. Anda tahu, wah ini ternyata sing bener iki, sing iki, tapi gak ono untungnya. Ya. Anda membela namanya lawannya. Pada saat itu Anda salah. Anda salah. Di dalam realita Anda itu salah. Walaupun mungkin di depan mahkamah Anda itu benar. Kalau kita kan di dalam mahkamah loh ya, di dalam mahkamah, di dalam hakim, di dalam perdebatan. Kebenaran itu adalah apa yang bisa Anda buktikan. Kebenaran? Kebenaran adalah apa yang bisa Anda buktikan bahwasanya itu benar. Walaupun belum tentu yang Anda buktikan itu benar benar-benar benar. Betul-betul benar. Betul-betul benar, iya. Paham ya? Karena kadang-kala lawan debat Anda itu lemah. Lawan debat Anda itu lemah. Jadi Anda pada saat itu Anda itu mendominasi. Memanfaatkan keadaan ideal. Iya, akhirnya Anda menyalahkan lawan debat Anda. Anda tahu itu salah. Tapi karena kelemahan lawan debat Anda bisa mendominasi perkara yang salah, Anda jadikan itu benar. Apakah dengan kemampuan Anda mendominasi di dalam perdebatan, menjadikan sesuatu yang salah itu benar? Contohnya, Anda berdebat dengan seseorang, berdebat dengan saya tentang masalah keharuman minuman keras. Cuma saya orang lemah, Anda orang kuat. Anda sudah memang sering praktek di dalam perdebatan. Akhirnya Anda itu bisa mendominasi perdebatan daripada aspek logikanya, Qur'annya, sunnahnya. Anda bisa untuk memelintir kitab wa sunnah agar bisa untuk menghalalkan minuman keras. Saya tidak mampu untuk menjawabnya. Apakah pada saat Anda bisa memelintir kitab wa sunnah itu menjadikan yang aslinya fakta daripada Allah, minuman keras itu haram menjadi halal? Tidak, tetap haram. Aywa. Akan tetapi menurut audiens dan hukum wasitnya di sini, Anda yang menang. Wadah ya. Begitu pula di dalam mahkamah ada dua orang bertikai. Kan hakim menilai daripada dalil setiap setiap orang. Jadi setiap pihak, bagaimana pihak Anda mengklaim bahwasanya Anda punya hutang kepada saya. Maksudnya Anda mengklaim saya itu berhutang kepada Anda. Saya mengklaim saya tidak punya hutang kepada Anda. Akhirnya kan perdebatan kan, dilihat daripada aspek dalilnya Anda lebih kuat. Padahal Anda tahu bahwasanya saya tidak punya hutang kepada Anda. Cuma Anda bisa untuk memojokkan saya. Hakim kan bukan kasyaf kan. Hakim diwajibkan untuk menghukumi sesuai dengan dalil.
sesuai dengan kekuatan saksi dan bukti. Ternyata buktinya mengarah kepada kemenangan Anda. Wajib hakim menghukumi Anda yang menang, walaupun dalam realita saya yang benar. Berarti, Beb, maaf Beb, saya potong. Berarti perdebatan itu adalah milik orang yang pintar ngomong, Beb. Seperti itu, semacam itu, atau bagaimana? Dia secara tidak langsung memang semacam itu. Perdebatan akan dikuasai oleh orang yang mempunyai dalil dan pintar ngomong. Dan dia mengetahui adab untuk berdebat. Paham ya? Wah, itu Beb yang banyak orang tidak tahu mungkin adab untuk berdebat. Betul itu, adab untuk berdebat. Ya, ini kadangkala saya ini benar, tapi saya tidak pandai untuk memaparkan hujah saya. Anda pandai, Anda yang menang, bukan saya yang menang. Tapi kemenangan dalam perdebatan itu belum tentu menunjukkan Anda itu benar. Karena mungkin saya itu benar, tapi saya tidak mampu untuk memaparkan hujah saya. Iya. Ini mungkin terjadi, tapi biasanya loh ya. Kalau dalil saya kuat, saya benar. Biasanya semacam itu. Tapi apa yang saya katakan ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya kadang pihak yang pinter, yang dalilnya kuat itu yang salah. Jadi Anda bisa untuk mendominasi ya, karena memang Anda sudah pro, saya tidak pro. Jelas ya? Jelas. Rasulullah sudah menyinggung ini. Tadi itu saya menemukan sebuah hadis. Itu bunyinya semacam ini, Ustaz. Diriwayatkan daripada Ummi Salamah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah radhiyallahu taala anha, Ummi Salamah itu istrinya Rasulullah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana basyarun." Saya ini manusia. Ya, saya ini manusia biasa. Dan Rasulullah memang manusia. Apa ayatnya itu di akhir itu? Innama ana basyarun uhiya ilayya annama ilahukum ilahun wahid, ya. Ini bahwasanya Nabi Muhammad itu manusia tuh. Yang mengatakan Nabi Muhammad itu cahaya itu bermasalah. Karena nusus daripada kitab wa sunnah mengatakan Nabi Muhammad itu cahaya. Manusia, bukan cahaya. Hakikatnya Nabi Muhammad manusia. Uhiya ilayya. Manusia yang diberi wahyu. Tapi kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad itu adalah cahaya, artinya Nabi Muhammad menunjukkan kepada hukum Allah seperti cahaya. Dengan cahaya Anda bisa melihat perkara yang lain, itu benar, tidak ada masalah. Innama ana basyarun wa innakum tahtasimuna ilayya. Kamu akan bergaduh kepadaku. Wala alla ba'dukum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'din. Dan kadangkala sebagian daripada kalian itu lebih pro di dalam memaparkan hujahnya, padahal dia salah. Karena aku manusia, aku akan menghukumi dengan zahir. Yang hujahnya kuat, ya aku menangkan. Kalau aku memberi sesuatu kepada yang menang dan dia tahu bahwasanya dia itu salah, apa katanya Rasulullah? Fa'aqdillahu binahwi ma asma. Aku akan menghukumi dengan apa yang aku dengar. Untuk mengajarkan bahwasanya hakim harus menghukumi dengan apa yang dia dengar. Bukan apa yang ada di dalam hatinya. Waduh ya repot. Kalau hakim menghukumi, wah hatiku ketokane kok ngene. Waduh, ya ora usah kowe nyewa pengacara. Tak boleh semacam itu. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Kalau aku memberikan kepada orang hak saudaranya semuslim, jadi sebenarnya kamu yang salah, tapi hak saudaramu aku berikan kepadamu, ketahuilah yang aku berikan kepadamu itu qit'atan minan nar. Kuwi sebagian daripada neraka, karena kamu salah. Aku diwajibkan untuk membela yang zahirnya benar. Dan itu adalah ajaran daripada aku kepada hakim-hakim yang lain. Hakim tidak boleh untuk melihat ketokane kok ngini daripada hatinya, tapi boleh. Daripada dalil. Buktinya apa? Bukan apa yang dia rasa, tapi apa yang ditunjukkan kepada bukti. Kalau buktinya mengarah kepada Anda menang, tapi Anda salah, kemudian Anda diberi harta daripada yang kalah dalam pengadilan, padahal dia benar, ketahuilah yang Anda ambil itu adalah qit'atun, sebagian daripada neraka. Maka kemenangan di dalam perdebatan tidak menunjukkan kebenaran. Ada kasus semacam itu. Tapi biasanya yang menang itu yang benar. Jelas ya? Iya, Beb.
Paham. Nggih. Oke, berarti Beb, apa namanya? Tadi Habib menyinggung soal adab dalam berdebat. Mungkin Betul. Habib bisa menerangkan sedikit Beb, bagaimana adab-adab orang itu dalam berdebat supaya tidak sedikit-sedikit orang debat, sedikit-sedikit selisih paham debat. Padahal tidak mumpuni atau tidak ada faknya di dalam berdebat. Sebenarnya banyak ya, apa dalam berdebat itu banyak, diajarkan di dalam beberapa kitab perdebatan. Di antaranya adalah kitab yang saya bukakan kemarin, apa itu? Adabul Bahs wal Munadharah, punyanya Muhyiddin Abdul Hamid, ada Adabul Bahs wal Munadharah, punyanya Shinqiti, ada Al-Ma'unah fil Jadal, punyanya Abi Ishaq Asy-Syirazi. Ada banyak ya nih. Mungkin di antara adab-adab perdebatan, ini yang nomor satu. Perdebatan itu diambil dari, juga dinamakan munadharah dalam bahasa Arab. Kata-kata munadharah ini diambil daripada kata-kata nadhir, yang artinya itu sepadan. Di dalam perdebatan harus sepadan. Lawan Antara lawan ini harus sepadan. Nggak boleh jomplang gitu ya. Levelnya itu beda jauh. Itu nggak boleh. Harus sepadan. Jadi kalau saya ini S1, ada juga S1. Harus sepadan. Tidak boleh jomplang. Ini. Yang kedua, harus ada sebelum perdebatan, harus titik kesepakatan dulu. Ada kesepakatan? Iya, kesepakatan dulu. Harus dicari titik sepakatnya mana. Kemudian titik khilafnya itu di mana. Oke. Kemudian yang ketiga, jangan melebar. Harus sesuai. Kalau debat masalah tawasul ya tawasul aja. Tidak melebar ya. Tidak melebar. Kalau melebar ya susah karena masalahnya tidak terhingga dan umur kita umur kita sekejap. Apalagi perdebatan cuma 1 jam atau 2 jam. Itu cuma sebentar saja. Kemudian jangan memotong pembicaraan. Berikan dia itu waktu untuk memaparkan hujahnya. Kemudian Anda mengkritiknya di tempat hujahnya itu. Mana hujah yang tidak benar. Jangan mengkritik personal. Jadi tiba-tiba mengkritik, wah kamu jomblo. Kan gak enak. Apa hubungannya di dalam, tiba-tiba, oh kamu ini jomblo. Loh iya, saya ini jomblo. Tapi kebenaran bukan hanya untuk orang yang sudah menikah kok. Betul. Tidak ada hubungannya berpasangan dengan kebenaran. Betul. Itu di dalam Adabul Bahs wal Munadharah, di dalam perdebatan itu namanya ad hominem. Yakni Anda menyerang pribadi tidak boleh. Di dalam istilah Arabnya namanya mughalatoh khorijiyah. Itu sangat dihindari itu. Tidak boleh. Nah, ini di antara adab-adab di dalam berdebat. Kemudian diklasifikasikan perdebatannya itu perdebatan di dalam apa? Diklasifikasikan dalilnya, waktunya, dan ini harus harus jelas. Dan ini harus jelas dan harus sampai di dalam hasil. Nah, ini loh yang saya itu selalu mewanti-wanti. Harus sampai di dalam hasil. Hasil ini Ustadz harus sampai di dalam ifham atau ilzam. Ifham atau ilzam itu salah satu pihak itu tidak bisa untuk ngomong. Tersudut. Seperti di dalam kasusnya Nabi Ibrahim dan Raja Namrud itu dikatakan fabuhita alladzi kafar. Yakni dia tidak bisa untuk menjawab apapun atau mulai jawabannya itu ngelantur. Harus sampai semacam itu. Kalau tidak Ustadz, nanti perdebatan itu akan melebar seperti perdebatan akhir-akhir ini yang tidak selesai. Akhirnya setelah perdebatan berlanjut di dalam perang narasi. Betul. Dalam perang narasi, tapi jika sudah sampai ifham, mungkin akan ada perang narasi, tapi sangat sedikit sekali. Sangat minim sekali. Ketika tidak ada ketika tidak ada ifham atau ilzam, maka perang narasi ini akan berjalan lama. Jadi ini ngomong, oh ini yang menang kelompokku, ini yang menang kelompokmu. Saling klaim. Kenapa itu saling klaim? Karena tidak sampai ke dalam ifham dan ilzam. Dan memang untuk sampai ke sini harus ada kekuatan yang tinggi. Dengan arti hadir dalam perdebatan itu seseorang yang kuat. Kalau ada satu pihak itu mulai ngelantur, nggak boleh. Atau mungkin ada jumhur. Karena itu saya itu tidak setuju perdebatan itu
dilakukan tanpa ada audiens. Harus ada audiens. Harus ada audiensnya. Kenapa? Agar apa ya? Saya rasa itu agar audien di situ itu yang mengetahui bahwasanya oh ini mulai ngelantur. Dia pun malu kalau dia itu ngelantur. Kenapa? Karena ada audiens. Saya itu membaca perdebatannya Fakhruddin Ar-Razi dengan Nuruddin As-Sobuni. Itu depannya para ulama. Depannya para ulama. Jadi ketika Nuruddin As-Sobuni ini mulai ngelantur, oleh ulama-ulama tegur, wah itu wis mulai apa jenenge? Ngelantur. Ngelantur. Kamu sudah mulai ngelantur. Tapi kalau tidak ada audiensnya, waduh ya wis ngelantur, nggak ada yang apa namanya? Nggak ada yang menegur pada saat itu. Betul. Harus sampai ke dalam titik di mana orang itu tidak bisa berbicara. Jika tidak, waduh, setelahnya itu ekornya panjang. Ekornya dia itu panjang. Debatnya para nabi itu sampai semacam itu kan, debatnya Nabi Nuh alaihissalam, qad jadal tanah faktartal jidalana fakti nabi mata ya wes aku kesel langsung aja apa adab turunnya adab itu kan menunjukkan bahwasanya memang sudah tidak punya dalil lagi fabuhital ladzi kafar itu semuanya semacam itu diantara adab-adab apa namanya adab-adab berdebat dan dipelajari ini berdebat ini ilmu. Dia bukan cuma adu omong saja, tidak. Dia itu ilmu. Betul. Ada dipelajari. Insya Allah ke depannya saya akan membuat daurah. Saya ini saya punya banyak kelas loh. Alhamdulillah. Punya banyak kelas. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau memang berbayar, dia bisa menghubungi admin saya, Ustadz Hasan Al-Maghfur. Al-Maghfur atau Ustadz Zain Al-Hudi di Malaysia bisa menghubungi Ustadz Rizal Kamarul untuk mengikuti kelas-kelas saya di dalam ilmu logik ini ya nih. Begitu pula yang terakhir di antara ada berdebat, Anda harus belajar mantik. Wajib itu. Wajib. Syarat wajib untuk berdebat itu belajar ilmu mantik. Karena itu Syekh Mukhtar Asy-Syinkiti, pengarang Adabul Bahth wal Munadharah, tebal 400 halaman. Di awal-awalnya itu beliau menjelaskan tentang ilmu mantik. Kenapa? Karena perdebatan adalah aplikasi daripada ilmu mantik. Terutama di dalam bab namanya bab kontradiksi, bab tanakut. Bagaimana kontradiksi itu? Karena kontradiksi, kalau saya benar, Anda salah. Jadi kita harus bisa memojokkan orang di pojokan sekiranya dia tidak bisa untuk mengelak lagi dengan kontradiksi itu. Kalau sampai Anda mengatakan ini, Anda kontradiksi. Dia diam. Pilihannya hanya dua, diam dan mengatakan kontradiksi. Di situ kita memojokkannya sampai situ dan ini seni. Ini seni. Asik. Ini seni sekali. Saya itu kalau diajak orang diskusi, berdebat, saya itu punya dua mode. Ya ada mode Habib, nyantai kayak begini, mode anak-anak. Ada mode berdebat. Mode berdebat beda. Setiap perkataan Anda akan saya perhitungkan. Makna Anda apa? Ini lazimnya bagaimana? Ini adalah mode berdebat. Anda harus tudakik, Anda harus meneliti setiap perkataan dan harus bisa Anda menggiring orang itu sampai ke dalam pojok. Dua pilihan, diam atau kontradiksi. Kok dia kontradiksi, maknanya wis ngelantur. Inilah ngelantur. Ini loh ngelantur. Dikatakan majnun. Anda sudah majnun, Anda juninta, kamu sudah gila. Kenapa dikatakan gila? Karena dia melakukan kontradiksi. Kalau dia sudah melakukan kontradiksi, maknanya akalnya sudah hilang. Di situ dia kalah. Pilihannya kan hanya dua kan? Iya, betul. Dia kontradiksi atau dia diam. Itulah makna fabuhit. Diam 1000 bahasa. Itu yang namanya Anda menang di dalam perdebatan. Jadi masih masuk dalam adab berdebat ini, Beb. Betul. Gimana sih orang itu supaya jadi ada lawan nih, Beb. Lawan itu ternyata apa yang disampaikan ada kebenaran di situ yang disepakati bahwa itu benar. Tapi karena mungkin gengsi ya, Beb. Ini gimana, Beb, kita ini untuk menerima kebenaran dari lawan itu, Beb? Jadi gini, kadang-kala ini